kita bakal nih ngobrol dan sharing-sharing santai aja nih mengenai cyberbullying, penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasi cyberbullying. Di sini saya sebagai host Reviana Puspita Maharani dan teman saya Lala Amelia. Dan ada dua narasumber cantik kita nih, Ibu Bian dan Amanda. Kabarnya gimana nih Ibu Bian hari ini? Alhamdulillah baik. Ini untuk Amanda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, denger-denger nih Amanda punya pengalaman ya, pernah cyberbullying. Itu gimana ceritanya, Man? Ceritanya tuh yang pertama kan kayak saya tuh sering ngepost gitu kan, kayak foto, terus ada followers saya gitu kayak komen yang gak enak gitu, kayak komen bosan sih gitu, terus kayak makin jerawatan sih gitu doang sih, tapi kan kayak bikin kita jadi sakit gak sih? Iya, benar-benar. Nggak kelihatan gitu intinya. Nah, terus untuk Ibu Bian sendiri, pandangan Ibu mengenai tentang cyberbullying apa ya, Bu? Dari kasusnya Amanda. Oke, jadi dari kata cyberbullying kita pisah dulu. Ya, pertama bullying. Yang kita ketahui kan bullying itu perundungan ya. Perundungan kepada si korban dan kepada si korban gitu, yang secara terus-menerus. Sedangkan cyber ini adalah sebuah teknologi gitu. Identiknya tuh teknologi digital gitu. Nah, jadi cyberbullying ini lebih ke kayak lingkungan sosial gitu, tapi melalui dunia maya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang cyberbullying ini adalah perlakuan agresif seseorang gitu ya, si pelaku kepada si korban secara terus-menerus dengan perkataan yang gak baik gitu di dunia maya. Nah, contohnya bisa terjadi di sosial media gitu kan, bisa terjadi juga di kolom komen, bisa terjadi juga di RSBC kalian gitu, bisa juga terjadi di game online, bisa juga. Bener banget tuh, sekarang tuh kadang banyak banget orang tuh ngata-ngatainnya lewat game online gitu. Betul banget, bisa gitu juga. Iya, betul. Nah, bisa juga terjadi di aplikasi dating gitu. Nah, ada banyak tuh kalau kita naruh foto di situ ada yang ngucilin mungkin kayak gitu ya. Itu yang berbagai macam orang gitu yang ada di situ, seperti itu. Apa aja sih Bu macam-macam cyberbullying? Nah, macam-macam dari bentuk cyberbullying ini ada lumayan banyak ya, terutama itu kayak seperti membeberkan atau membagikan informasi kita pribadi kayak gitu. Kayak misalkan contohnya foto kita yang kurang baik atau nilai ujian kita gitu disebarluasin, terus kita nanti di cyberbullying sama orang-orang, itu bisa terjadi seperti itu. Terus ada lagi identitas kita gitu, terus banyak lah gitu informasi pribadi kita seperti itu. Terus yang kedua, membuat atau mengunggah video tanpa sepengetahuan gitu, yang sifatnya menjelek-jelekan atau mengucilkan orang lain. Terus yang ketiga juga menyebarkan rumor atau gosip lah yang enggak gitu, sehingga orang yang si korban ini menjadi tertekan. Selanjutnya itu mengucilkan seseorang di ruang lingkup online gitu, kayak misalkan di sosial media tuh di komen-komen gitu. Misalkan orang itu habis membuat konten kreator, seorang konten kreator nih atau seorang influencer itu membuat video terus dikomentarin dengan kata-kata yang sifatnya agresif atau cyberbullying gitu, kayak gitu. Terus atau cyber stalking gitu, yang bisa menguntit gitu seseorang seperti itu. Nah, untuk penyebab pelaku atau orang itu bisa melakukan cyberbullying itu apa aja? Pertama itu gangguan mental. Gangguan mental bisa terjadi itu karena gangguan mental. Jadi psikis orang itu kayak misalkan dia itu emang deep banget hatinya kayak gitu, jadi dia bisa ngebully orang nih gitu. Jadi dia ada gangguan mental, kayak pikirannya itu kayak lagi kemana-mana lah, lagi sebagainya lah gitu. Jadi dia bisa tuh melakukan cyberbullying gitu. Terus bisa terjadi sama si pelaku yang impulsif gitu, yang kurangnya komunikasi gitu, yang pasif lah, komunikasi. Terus bisa terjadi juga pelaku yang hiperaktif atau sensitif, atau juga memiliki rekam jejak yang seperti rekam jejaknya itu perkataan yang tidak bagus dan kayak menyalahgunakan narkoba, atau bisa
juga bisa terjadinya mabuk, alkohol itu bisa terjadi tuh dia pikirannya lagi tipsi gitu, dia bisa cyberbullying orang lain di sosial media. Terus yang kedua itu bisa juga terjadi ciri-cirinya itu kepribadian dark gitu ya. Nah itu dark itu terdiri dari kayak misalkan dia ini seorang yang narsisme, terus sadisme, orang yang sadis gitu, terus psikopat, bisa juga yang masif, orang yang kamuflase lah gitu, yang orang yang bisa terjadi sama orang yang manipulatif kayak gitu. Nah kepribadian seperti itu memiliki kecenderungan untuk melakukan cyberbullying. Nah terus yang kedua, yang tadinya bekas korban bullying. Bener Bu. Itu kadang bisa jadi gitu. Nah yang bekas korban bullying biasanya nih dia udah dendam nih, pengen melampiaskan, membalas dendam ke orang lain. Jadi yang tadinya dia si korban jadi si pelaku. Yang tadi perannya korban malah jadi si pelaku karena dia nggak bisa mencari meredam emosinya dia dengan cara dia memendam seperti itu. Dan ketiga itu terjadinya konflik. Nah terjadinya konflik ini biasanya nih masalah-masalah lampau. Bener masalah lampau kayak misalkan kalian bersahabat gitu ya, bersahabat, saling sayang, saling bersahabat. Tapi dengan satu kejadian, dengan satu masalah, akhirnya kalian terpecah belah. Nah yang satu ini sudah bebas dari masalahnya, tapi yang satu ini masih menaruh dendam, menaruh sakit di hatinya gitu. Akhirnya terjadilah cyberbullying ke si korban ini, atau jadinya kan berulang-ulang terus dendam itu terjadi konflik. Nah itu yang keempat juga, ingin menjadi pelaku bullying. Sekedar ingin gitu, sekedar hanya pengen ikut-ikutan atau bisa bukan sih, bukan pengen ikut-ikutan, dia tuh lebih kayak bukan dia lebih kayak ngelakuin aja gitu, dia senang, happy gitu, karena dia merasa itu tadi superior, merasa narsis, merasa kayak gitu, itu bisa terjadi gitu, kayak dia seneng melihat orang itu tertekan, melihat orang itu dengan komentar dia itu, dia pikir dia menjadi orang yang orang yang baik gitu, lebih dari apapun gitu. Jadinya dia melakukan kejahatan ke orang yang dia bully seperti itu. Nah terus yang kelima itu terisolasi gitu, atau orang yang merasa kesepian, yang orang yang suka menyendiri, yang jauh dari teman-teman, kayak nggak ditemenin gitu sama teman, padahal nggak ada yang membuli dia, padahal nggak ada yang membuli dia, cuma diem aja di kelas atau di kelas tuh dia yang nggak berinteraksi, nggak berkomunikasi, nggak bersosialisasi, diem aja. Itu bisa terjadi dia sebagai pelaku cyberbullying seperti itu. Kalau itu kan dari sisi pelaku, kira-kira dampak bagi korban itu apa sih Bu? Oke, dampak bagi korban ini tuh dari yang biasa-biasa aja sampai yang Masya Allah fatal gitu. Benar. Pertama, dampak dari korban itu takut dibully akhirnya. Jadi serba takut. Mau ini takut, mau itu takut, mau kesini takut, mau bergaya gini takut, apa-apa takut. Komentar yang gitu. Iya, zaman sekarang banyak Gen Z itu yang sosial medianya itu kenapa banyak banget akunnya gitu. Pertama, terus kedua banyak banget postingannya nol. Karena dia nggak percaya diri, bikin akun second. Kalau di akun itu tuh yang bebas gitu, jadi orang-orang itu nggak bisa komentar gitu. Orang-orang terdekat. Tuh ada yang nol, jadi dia nggak percaya diri, takut dibully, karena dia udah merasakan dibully itu kayak gimana sakitnya. Karena dia dia sama dirinya sendiri gitu. Banyak kan Gen Z itu yang nol post kayak gitu. Cuma buat konsumsi pribadi. Padahal kan kita kan harus membuka diri lah gitu. Itu yang kedua, frekuensi mood swing yang meningkat. Jadi mood-moodan nih, entar sedih, entar marah, entar dia bisa nangis kayak gitu. Itu mood swing banget kayak gitu. Terus yang ketiga itu sensitif emosian, udah marah, senggol dikit aja udah yang kayak wah gitu, udah bawahnya udah kereta lagi jalan tuh kan, kayak gitu.
Terus yang keempat itu mudah mengalami depresi. Kalau depresi itu kan yang rasa apa ya, percaya dirinya tuh udah benar-benar nggak ada, udah hilang banget, udah hilang banget. Iya sih. Sampai dia tuh harus butuh psikolog atau apa kayak gitu. Itu yang mudah mengalami depresi. Nah, terus yang kelima itu juga insomnia, susah tidur. Jadi akhirnya minum obat tidur gitu. Kayak misalkan banyak kan influencer sekarang itu kan yang bikin konten untuk kerja, Betul, ya, iya, untuk betul. mencari uang, gitu, mencari cuan kan, benar kan. Tapi karena banyak yang ngebully, banyak yang berkomentar negatif, akhirnya dia minum obat tidur karena dia insomnia, susah tidur, memikirkan kerjaan, konten apa lagi yang dia buat, ditambah lagi kolom komentar yang kurang negatif, baik. yang kurang baik, seperti itu bisa terjadi. Dan yang keenam itu merasa tidak berharga dirinya, kayak terlalu, jadi kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal kita ini kan istimewa, spesial. Betul, Padahal setiap manusia ini spesial kan di mata Tuhannya, istimewa di mata Tuhannya. Tapi kita merendahkan diri kita sendiri itu juga tidak baik. Tuh yang kayak gitu. Jadi merasa kita tuh nol aja gitu, nggak berharga gitu. Padahal sesuatu yang emas atau berlian itu tuh yang diri kita sendiri yang berharga gitu kan. Jadi kita harus self love, kita mencintai diri kita sendiri, jangan malah merendahkan diri kita sendiri seperti itu. Terus menjauhkan diri dari orang lain, jadi nggak mau berinteraksi gitu, nggak mau berkomunikasi, jadi linglung bisa jadi kayak apa sih, udahlah nggak mau punya temen daripada dibully, bener nggak? Nah yang kayak gini nih bisa jadi pembuli nih. Oh iya, betul kan? Rasain ya Bu ya? Karena ngerasain apa namanya, sendiri, menyendiri kayak gitu, takut dibully, jadinya ada perasaan kan berkesinambungan tuh semua itu gitu. Nah terus sering menghabiskan waktu sendiri kayak gitu, itu tuh juga dampaknya. Jadi waktu yang tadinya misalkan ada keluarga datang, dia nggak mau kumpul-kumpul nih, gitu. Jadi dia mau menghabiskan waktu sendiri. Takut kan kalau udah kumpul keluarga tuh ada yang kayak misalkan banyak pertanyaan begini, begitu kayak gitu kan. Dulu banyak ini kan. kok sekarang begini, kapan nikah? Nggak mau gitu. Apalagi udah punya pacar belum? Pasti kayak gitu sih. Itu yang tadi kok jerawatan. Itu ada. Kok gemuk banget nih, masih gadis kan gitu. Itu banyak yang kayak jadinya dia udahlah nggak mau. Karena banyak kok yang kayak gitu. Atau dibandingkan dengan kakaknya, adiknya. Itu lebih sakit sih Bu kadang. Karena kan setiap manusia atau setiap anak itu kan istimewa dan beda-beda gitu. Sempurnanya tuh beda-beda tuh, punya kespesialannya sendiri, kesempurnaannya beda-beda, keistimewaannya beda-beda. Jadi ya kita sebagai orang yang wise, yang bijaksana ya jangan berkata seperti itu. Atau dengan perkataan yang lain, dengan yang ucapan Masya Allah cantik ya dia atau gitu. Ada juga atau wah udah besar nih gitu. Perasaan dulu masih kecil gitu. Sebenarnya. Nah, terus sering menghabiskan waktu sendiri tadi udah ya. Terus akhirnya prestasi akademiknya atau kinerjanya menurun. Itu bisa terjadi karena kebanyakan pikiran dibully kan. Jadi menurun lah akademisinya, prestasinya, kinerjanya seperti itu. Nah, terus lebih cenderung untuk melakukan self harm kayak gitu. Self harm. Apa yang nyakitin diri gitu? Betul. Jadi menyakiti diri sendiri. Kayak contohnya dulu tuh ada kasus yang suka anak nyilet-nyilet badannya, tangannya. Oh iya, zaman itu ya, masih Iya, SD gitu ya, SD gitu masih. Betul, itu tuh banyak kan yang kayak gitu. Jadi ada satu kasus ya, apa namanya, ada seorang anak nih yang suka gitu sama orang lain, teman sekolahnya atau apa gitu ya, suka, tapi dia merasa dikucilkan karena mungkin menurut dia tuh bad girl lah gitu, yang memang maksudnya nggak cantik gitu, yang nggak mulus gitu. Akhirnya dia dikucilin sama temen-temennya, oh lo nggak bisa, lo nggak dapetin contohnya si Rizky gitu, lo nggak bisa gitu ya. Terus dan ditambah lagi si cowoknya ini nggak ngomong dan benar gitu, kayak gitu. Itu bisa jadi menyakiti dirinya sendiri dengan cara kayak gitu. Banyak lah gitu menyakiti diri sendiri. Kayak misalkan
akhirnya dengan cara itu dia jadi jadi tipsi kan gitu ya. Nah terus selanjutnya itu juga bisa dampaknya itu si korban memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah itu tuh dampak terbesarnya sih gitu. Yang tadi bisa melukai diri sendiri, sekarang dia bisa berpikiran untuk bunuh diri. Nah itu yang dampak terbesar. Kalut banget ya Bu pikirannya udah bener-bener udah nggak bener-bener itu. Iya kan udah bener terbunuh nih, bener-bener kena cyberbullying gitu, psikisnya gitu. Dan itu tuh udah dampak terbesar, dan apalagi dampaknya itu bisa menyalahgunakan narkoba, obat-obatan terlarang ataupun alkohol sampai dia tipsi kayak gitu. Nah itu harus ke psikolog atau psikiater gitu. Dampaknya kan udah dijelasin. Kalau misalkan cara mengatasi dari sisi pelakunya itu gimana? Oke. Kadang sebagai pelaku itu suka nggak sadar kalau dia melakukan cyberbullying, betul kan? Betul. Suka nggak sadar, dia tuh sadarnya cuma bercanda kok, gitu. Dia kadang bercanda, betul. Omongan-omongan yang suka bercanda ini nih yang jadi bikin sakit hati si korban kayak gitu. Dan yang pertama cara mengatasinya itu kita harus mengidentifikasi diri kita sendiri. Gue ini sakit mental nggak ya? Kok bisa mengata-ngatain orang sampai dia sakit hati gitu? Atau aku nih, aduh gimana ya? Aku kok merasa nggak bisa, mulut nih nggak bisa dijaga nih gitu dengan cara apa nih harusnya gitu. Mungkin dia bisa ke psikiater juga atau dia bisa merenung gitu. Harusnya iya evaluasi diri, betul itu. Terus yang kedua mengubah diri menjadi lebih baik atau mengerjakan hal-hal positif bisa kayak gitu kan. Terus atau mempelajari cara self love dengan diri sendiri gitu ya. Kayak misalkan dia harus punya self love dulu untuk dirinya sendiri. Pasti kalau dia punya self love untuk dirinya sendiri, dia bakal empati kepada orang lain, betul kan? Gitu, dan dia akan mengurangi sikapnya dia yang nggak baik itu, apalagi dia akan terhindar dari sikap-sikap cyberbullying seperti itu. Dan yang ketiga itu mulai berinteraksi dengan orang lain tapi dengan komunikasi yang baik kayak gitu. Dan jangan sampai tindakan bullying itu didasari oleh perasaan kesepian kayak gitu. Jadi gimana caranya nih supaya kita nggak kesepian? Kan karena dia melakukan cyberbullying ini jatuhnya dia jadi kesepian kayak gitu, kayak itu kan ada salah satunya kayak gitu. Nah gimana caranya? Dia harus berinteraksi sama orang lain, melakukan hal positif gitu, atau melakukan hobi-hobi dia yang tadinya dia terpendam jadi kayak gitu hobinya seperti itu. Terus yang keempat bisa mencoba hal-hal baru gitu, yang tadinya dia mencoba, betul, yang tadinya dia stuck di situ-situ aja atau dia gamers aja gitu, kayak keluar dari zona nyaman. Betul, kayak keluar dari zona nyamannya gitu. Dari sisi Manda sebagai korban, cara mengatasinya gimana sih? Dari saya sendiri kayak misalnya nggak usah ngepost lagi karena takut gitu loh, takut dijudge lagi gitu, takut dikata-katain lagi, karena cyberbullying lagi gitu. Tapi kalau menurut ibu gitu nggak usah takut gitu, karena kita harus percaya diri gitu dengan diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita menjauh dan nggak usah ngepost lagi, itu tuh sama aja memuaskan dia. Jadi kayak ini kemarin gue udah ngatain ini, dia udah nggak ini lagi nih, ngepost lagi. Bisa kayak gitu. Jadi kita harus berkarya terus sampai di titik dalam pengalaman kita sampai benar-benar sanggup sama diri kita sendiri gitu, dan dia capek gitu. Nah sebenarnya cara mengatasi cyberbullying tersebut ini tuh nggak lagi berinteraksi sama si korban, tapi jangan, kita nggak usah kita selalu ngepost, biarin apa yang kita mau, apa yang mau kita kontenin, apa yang mau kita suka, apa yang kita jalanin, ya lakuin aja senatural mungkin gitu. Tapi kita kurang menjauh dari si cyberbullying ini, atau bisa si cyberbullying ini kita blokir jadi yang sering ngatain kita, betul kan? Atau kita hide gitu kan,
Atau kita tuh mau di storyin gitu ya, tapi dia pasti dia terkomen nih. Betul. Nah udah tuh kita hide aja ya kan, atau close friend. Iya. Itu cara-cara yang efektif lah gitu, yang menghindari dari cyberbullying itu kayak gitu. Terus menyimpan. Nah kalau misalkan udah keterlaluan nih gitu ya, udah keterlaluan kayak misalkan ada kan artis atau influencer gitu, udah ada yang ngatain dia tuh, udah ada yang udah keterlaluan deh gitu ya, udah cyberbullying udah keterlaluan, haters ya, Iya, biasanya betul, haters ya, haters. itu udah keterlaluan. Nah kita kumpulin ya tuh bukti-buktinya dan kita serahin ke pihak yang berwajib gitu. Nah terus yang kalau emang udah stuck banget, konsultasiin ke psikiater, psikolog kayak gitu. Nah terus untuk mencegah cyberbullyingnya ini gitu ya, tindakan mencegahnya sebenarnya mencegah, memahami gitu si pelaku ini itu berusaha memahami perasaan orang lain. Jadi kalau kita nih mau melakukan cyberbullying nih, si pelaku nih ya, kita harus pahamin dulu perasaan orang lain gitu. Oh kalau misalkan kita kayak kita berkata seperti itu membuat mereka sakit nggak ya artinya. Jadi sebelum mengetik kita berpikir dulu. Tahan 5 detik. Iya, mengetik. Iya, betul. Kayak kita harus berpikir dulu, kita nyakitin orang nggak? Gitu. Iya, betul. Kalau kita pun disakitin nggak mau kan? Iya, betul, gitu. Bu. Jadi kita harus thinking dulu deh nih, gitu, thinking bener, positif bener. sebelum kita mengetik hal-hal yang enggak kayak gitu. Nah, terus berpikir wise, bijaksana gitu. Nah gitu, mengutarakan pendapat itu tuh kita harus bijaksana gitu. Jangan, sebenarnya bijaksana itu bukan berarti kita juga memuji dia, karena kita membuat dia jadi superior juga kan gak bagus juga kan. Membuat jadi superior juga gak bagus kayak gitu. Jadi kita bisa jadi wah kontennya mungkin dengan kata-kata yang mendoakan gitu ya, seperti itu. Nah terus menghormati orang lain meskipun di dunia maya gitu, kayak misalkan dia membuat konten gitu, ya biarin aja walaupun kontennya dia menurut kalian bad aja kurang enak gitu, ya biasa aja, atau kontennya kurang bagus di mata kalian, ya kalian tidak usah berkomentar atau kalian mendoakan supaya konten dia lebih baik lagi gitu. Itu bijaksana lah gitu ya, wise-nya kayak gitu. Terus menumbuhkan sikap toleransi kepada orang lain gitu, kepada ras, agama, gender, pandangan hidup seseorang kayak gitu. Jangan dia membuat konten tentang pandangan hidup padahal berbeda nih pandangan hidup kalian dengan dia, tapi kalian mengutarakan kalau saya seperti ini begini memaksakan gitu. Nah itu juga jangan, kita harus bertoleransi apalagi sama yang namanya ras, agama gitu ya, itu harus toleransi. Terus yang kelima, ikut menghentikan cyberbullying. Jadi kalau ada komentar-komentar tentang yang orang-orang si pelaku cyberbullying nih, komentar-komentar yang gak enak, nah kalian yang mencegah dengan cara kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik gitu. Udah kalian tutup tuh si cyberbullying ini dengan kata-kata baik sehingga menjadi minimnya si cyberbullying gitu. Jadinya kan yang berkomentar positif itu lebih unggul daripada si cyberbullying ini. Jadi ketutup deh tuh yang udah paling bawah banget dan gak kebaca gitu. Kayak gitu. Oke deh, terima kasih Ibu Bian yang udah memberikan pendapatnya mengenai cyberbullying, udah meluangkan waktu ya Ibu ya, dan juga Amanda yang berbagi pengalaman di podcast kami. Terima kasih banyak. Mungkin sampai sini aja podcast tentang cyberbullying dan sampai jumpa.